Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan bulan Ramadan dan berikut adalah temanya, yaitu kultum puasa tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahalanya puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal tersebut ada beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya, banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, itu sebagiannya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Tiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala apabila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang-orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh
karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Empat, orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba dari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.